bermata dua. Apa ini? Pedang yang tajam bermata dua. Pedang yang tajam bermata dua ini dijelaskan oleh firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dijelaskan oleh firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oh, hebat ini. Lebih tajam katanya dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Apa ini kok ada pedang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang dimaksud pedang yang tajam ini? Yaitu firman Allah. Dikatakan Ibrani 4:12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Jemaat Tuhan, jangan ragu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu walaupun tertulis seperti tulisan biasa, benda mati, tapi karena itu diwahyukan oleh Allah. Itu adalah perkataan Tuhan, maka dia hidup, kuat. Itu sebabnya hanya dengan firman Tuhan menjadikan segala-galanya. Jadi langit, jadi. Jadi terang, jadi. Jadi gelap, jadi. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Sebabnya saudara percaya kepada firman. Firman itu berkuasa mengubah hidup kita. Roma 10:17, iman timbul, iman bangkit di saat kita mendengarkan firman. Firman itu hidup dan kuat bagi mereka yang percaya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman Tuhan itu kuat. Bacalah tiap hari. Renungkanlah tiap hari. Hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Pedang yang tajam digambarkan sebagai pedang yang tajam. Saudara, waktu pohon-pohon tanaman di samping gereja ini sudah semakin tinggi. Ada saya beli yang gunting bunga itu. Tapi saya lihat dipakai pengerja. Kapan selesainya ini? Saya tanya orang pengerja. Sekarang jangan pakai itu. Tidak akan selesai. Cari pisau ke pasaran. Cari yang panjang, tajam. Ini uang. Berangkat dia. Cari pisau yang bagus, tajam. Supaya kau jangan capek. Nanti habis itu potong. Dia pulang, saya waktu keluar, saya kembali, sudah selesai semua. Tadinya pakai gunting bunga itu. Gimana Santo? Ya Om. Jadi kau beli Om. Jadi gimana? Tajam Om, cepat. Rapilah bunga itu semua. Bersih, saudara. Rapi, saudara. Firman itu pedang bermata dua. Bermata dua itu maksudnya untuk pengkhotbah, untuk yang mendengarkan. Makanya Paulus berkata, jadilah teladanku. Teladanilah aku katanya. Jadi pemberita firman Tuhan harus menjadi teladan, melakukan apa yang diajarkan. Ada banyak orang pintar berkhotbah, pintar berbicara firman Tuhan. Kamu harus begini, firman Tuhan begini. Tapi dia tidak mengalaminya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Pemberita juga harus melakukan. Dan yang mendengar juga melakukan. Tajam. Bapak-bapak, katakan haleluya. Bapak-bapak,
Bapak-bapak, ada punya kumis? Kalau ada bapak-bapak sampai 1 tahun tidak cukur kumisnya. Aduh, saya nggak tahu, bisa takut istrinya waktu tidur. Apa ini tuh? Ada di sini, ada di sini. Apalagi kalau sudah ubanan, separuh putih, separuh hitam. Tidak tahu mana bibir lagi, udah tertutup sudah. Sampai datang anaknya pulang dari kota, Pak, aku terkejut, ya apa itu, di mana-mana kumis, tinggal bibir yang nampak. Dibelilah apa? Pisau cukur. Dan pisau cukur yang tajam. Sekali serok, 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 langsung bersih. Ya Pak Tambunan. Jangan lupa Pak. Yang lupa cukur kumis, jangan sampai makan kopi susu juga nempel sudah. Kan? Dari mana Bapak? Enggak dari mana-mana. Bapak kok makan martabak dengan kopi enggak dibawa sama kami. Ah, ada aja kau ini. Itu di kumis Bapak katanya. Hati-hati Bapak-bapak. Cukur baik-baik. Ya Pak M. Sinaga. Tajam dia sudah. Tapi kalau sudah mulai dia lama, kita gini-ginikan pun sakit. Ketika kita lihat Bapak itu kumisnya bagus, rapi diatur, maka anaknya pun, papaku ganteng. Kenapa? Kumisnya rapi. Tidak perlu harus dibabat semua, tapi diaturlah sudah. Rambut kalau sampai 1 tahun tidak dipotong-potong. Pak, kenapa tidak potong rambut? Istriku hamil. Apa kaitannya? Ibu-ibu, ada yang bilang gitu enggak? Pak, kok rambut Bapak kok panjang nian? Marga Bapak manulang, sekarang udah kayak burung manulang. Iya Om, karena suamiku lagi hamil tua. Apa kaitannya? Apakah nanti kalau lahir cucok, di situ ada cukur? Nah ini mitos, saudara. Yang ada istrinya hamil daripada jelek, saya bertanggung jawab dalam namanya potong rapi-rapi. Jangan tunggu dia lahir bawa gunting, tidak mungkin dia bawa gunting. Saudara-saudara, gunting itu merapikan rambut kita. Firman Tuhan itu tajam, membersihkan segala kelakuan kita yang tidak baik. Tajam dia. Memotong perbuatan-perbuatan kita yang tidak bagus. Dibersihkan. Dibersihkan sudah. Coba kalau sampai 1 tahun bapak-bapak ini tidak pergi ke potong rambut. Ya. Ingat waktu Covid, saudara? Waduh, rambut saya udah mulai panjang. Kau panggillah ada jemaat ibu-ibu. Potong dulu Bu. Kenapa? Ibu sehat. Sehat. Aku pun sehat. Potong laku. Rambutku begitu sudah. Karena waktu Covid itu banyak orang tidak potong rambut. Kasihan tukang pangkas pun rugi sudah. Ya. Hanya karena Covid itu takut sudah. Tapi gak nyaman lagi saya. Nanti jangan bilang pendeta gak jelas lagi. Saya pergi dan sudah. Cuman ceritanya agak aneh sudah. Saya cari-cari di mana tukang potong rambut yang bisa sehat gitu. Saya lihat dia. Bang, sehatnya abang sehat. Potong rambutku ya, iya. Tapi pakai masker, ya. Bagus. Tapi pulangnya saya udah gini sudah. Sehat itu. Besoknya pergilah ke sana lagi. Sehatnya dia, oh kalau sehat berarti sehat ini. Besoknya saya pergi. Kalau menggunting dia, oh masih sehat dia. Hari keempat, saya datang, gak nampak dia. Aku pun khawatir, jangan-jangan udah kena dia. Aku pun kena juga. Pikir-pikir gitu sudah. Karena katanya hari kelima. Aduh, gunda-gulana lah hatiku ini. Udah gak nampak dia, jangan-jangan dia udah pergi dia. Itulah waktu itu kan. Pergilah saya besok pagi, sore, kulihat. Oh, potong rambut dia, berarti sehatnya aku ini.
Itu cerita masalah potong rambut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nampaknya tidak elok kalau kita ini yang biasanya potong rambut sekali sebulan kok sampai 1 tahun. Tapi begitu kita pergi ke tukang potong rambut, begitu ibu-ibu pergi ke salon, sekali salon 24 jam. Datang suaminya, "Woi, baru apanya kau? Kenapa? Kok tumben seperti ini?" "Ya aku 24 jam di salon." "Oh, bagaimana 24 jam di salon?" Udah nggak tahu lagi di mana dikikis itu, sudah. Pedang yang tajam. Firman Tuhan itu kadang-kadang tajam. Melalui khotbah tajam. Keras sekali khotbah ini. Apa enggak ada khotbah yang lain? Kalau saudara mau bertobat. Karena dikatakan, kenapa tajam? Karena dikatakan ada keberatan Tuhan bagi jemaat yang ada di sana. Di dalam Wahyu pasal yang kedua itu, dikatakan di sana, saudara-saudara, kita lihat dulu sebentar Wahyu pasal 2 tadi, kenapa dia datang dengan pedang yang tajam? Di dalam ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. So mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Masih ada jemaat itu terlibat penyembahan berhala. Bahkan makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang seharusnya tidak bisa. Kemudian dikatakan berbuat zina. Dan ini harus dipotong. Firman Tuhan yang tajam, aku keberatan kepada kamu. Kalian terlibat lagi makanan-makanan persembahan berhala. Masih ada di gereja ini berbuat zina. Orang berzina pada itu. Apa ini? Kok disinggung-singgung sah ibadah ini? Itu suka-suka aku. Kalau aku berzina, apa urusanmu? Apa urusanmu pendeta? Kalau aku makan yang disembahkan berhala, apa urusanmu? Jangan singgung-singgung aku. Tapi kalau orang yang mau bertobat, dia tersentak. Tuhan tegur saya ini. Kok tahu Tuhan saya seperti ini? Terasa sudah, terasa dia. Hanya orang yang terasa ditegur firman Tuhan baru mau bertobat dia. Dan banyak orang tidak terima ditegur, makanya tidak berubah-berubah. Tapi Gabriel sadai, mudah-mudahan siap menerima teguran firman Tuhan. Karena mau berubah. Kalau nggak mau ditegur, anak tidak mau ditegur tak akan bangun sudah. Maka dikatakan di dalam ayat seterusnya ditegur ayat 16, sebab itu bertobatlah. Keras itu kan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Firman Tuhan itu bagaikan pedang yang tajam. Ternyata di jemaat di Pergamus masih ada makan makanan persembahan berhala yang tidak pantas dimakan oleh orang percaya. Masih ada terlibat berbuat zina. Saya tidak menuduh di sini ada seperti itu. Latar belakang kenapa Yesus mengatakan datang dengan firman yang tajam. Ternyata mau menegur mereka supaya mereka bertobat. Yang masih terlibat perzinahan, perselingkuhan, bertobat maksudnya. Yang masih makan persembahan berhala, berhentilah supaya tubuhmu terjaga sebagai bait Allah. Kemudian saudara-saudara, Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Pergamus,
Dikatakan di sana, aku tahu di mana engkau diam. Tuhan Allah kita itu Maha tahu. Tuhan tahu jemaat yang ada di Pergamus sedang berjuang beribadah. Sedang berjuang beribadah. Dan dikatakan Tuhan tahu bahwa Pergamus itu adalah markas setan. Di tempat tahta iblis. Saudara-saudara, disinilah gereja Tuhan berdiri. Padahal kota itu disebut markas iblis. Setannya kuat. Kekasarannya pun kejam. Saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, disebut Pergamus itu tahta iblis, markas iblis. Di sana dikatakan ada pusat 4 agama kafir yang terbesar karena dia provinsi, yaitu penyembahan Zeus, Athena, Dionysus, dan Asklepios. Itu agama kafir terbesar di provinsi Asia, di Pergamus. Saudara-saudara, agama kafir yang percaya dengan dewa Zeus ini dianggap dewa tertinggi di Pergamus. Dan dianggap ini dewa pelindung. Dewa pelindung. Saudara-saudara, disinilah gereja Tuhan berdiri. Kaisar yang dianggap seperti Tuhan. Siapa yang melawan dia, dianggap pengkhianat. Dan bisa dibunuh, saudara. Jadi apa kata kaisar harus ikut. Penyembahan berhala juga di mana-mana, saudara-saudara. Dan di situ ada jemaat Tuhan. Di situ ada jemaat Tuhan. Kristus tahu bahwa jemaat Kristen di kota Pergamus berada di markas iblis, di tengah masyarakat yang menyembah iblis. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimanalah bisa bertahan jemaat yang ada di Pergamus itu. Di sana markas setan. Pusatnya penyembahan berhala. Kerajaannya pun dianggap seperti suara Tuhan. Siapa yang menantang dia, dianggap pengkhianat. Tentu ini menjadi tantangan bagi jemaat yang ada di Pergamus. Dan Tuhan tahu itu, tantangan mereka hebat. Dan engkau berpegang kepada namaku. Sekalipun masyarakat pada umumnya menyembah berhala. Mungkin tetangga umat-umat Tuhan yang dianggap minoritas. Tapi mereka tidak terpengaruh. Diundang pesta mungkin acaranya acara yang terlibat dengan berhala. Diundang orang Kristen juga bisa hadir di situ. Di pekerjaan juga bisa juga ada di situ anak-anak Tuhan. Tetapi di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, jemaat yang ada di Pergamus dikatakan, engkau berpegang kepada namaku. Dia tidak mau menyembah namanya dewa Zeus. Dia tidak percaya namanya dewa Athena. Dia tidak percaya dengan dewa Dionysus. Dia tetap berpegang kepada namaku. Ini menyangkut namaku. Siapa ini, saudara? Jelas sekali. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Engkau berpegang kepada namaku. Siapa nama itu? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di seluruh dunia ini, termasuk di Pergamus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Mereka percaya. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Dia pegang hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus sumber perlindungan. Hanya Yesus pertolongan. Hanya Yesus segala. Tidak ada nama lain. Jamaah Tuhan. Yesus itu nama yang heran. Yesus itu nama juru selamat kita. Yang sanggup menyelamatkan kita. Dalam nama itu ada kuasa. Mengusir setan dalam nama Yesus. Nama itu juga nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang sanggup melindungi, nama yang sanggup memberkati. Yang percaya katakan amin. Makanya pegang nama itu. Jangan ada nama lain. Jangan ada nama lain. Pegang nama itu. Hanya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan ada yang lain. Dikatakan, engkau tetap berpegang kepada namaku. Artinya, saudara-saudara, mereka tidak mau kompromi. Biasanya kan minoritas itu selalu mau kompromi. Apa itu kompromi? Diskusi. Bagaimana supaya perbedaan itu bisa disepakati, bisa sama-sama. Saudara, kita harus bisa meletakkan di mana kompromi itu. Kalau suami istri kompromi bagus. Mau bangun rumah, kompromi dulu. Mau beli mobil, kompromi dulu. Mau beli sofa, kompromi dulu. Tapi iman, kebenaran tidak bisa kompromi. Tidak bisa kompromi. Masalah iman tidak bisa kompromi. Memang godaan ini bagi orang Kristen yang di Pergamus untuk bisa mereka diterima mereka. Kompromikan itu supaya bisa diterima orang kita. Jemaat yang ada di Pergamus tergoda untuk kompromi supaya aman, bisnis lancar, usaha lancar, walaupun bertentangan dengan firman. Yang penting untung, yang penting lancar. Saudara-saudara, saya katakan, masalah iman tidak bisa kompromi. Yang percaya katakan amin. Benar-benar, tidak. Saudara-saudara, perlu kita meneladani jemaat yang ada di Pergamus ini, di masyarakat. Mungkin sesama Kristen. Menurut dia praktek itu benar. Tapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kemudian kita hianati iman kita. Supaya kita diterima mereka. Supaya kita sepakat dengan mereka. Nyaman kita. Tidak menahapkan tangan. Nah ini gak bagus. Kompromi dia. Di pekerjaan. Mungkin owner perusahaan itu gak percaya Tuhan. Mau bangun ini harus ada sesajen. Membuat ini harus ada sesajen menurut iman dia. Ini godaan. Bagaimana supaya kita kompromi? Kalau saudara tidak kuat imannya, dapat terganggu jabatanku nanti, nggak apa-apa. Saya kan cuma lakukan tidak dengan iman. Salah itu. Ikut terlibat di situ, salah itu. Salah itu. Itu namanya kompromi. Tidak berpegang. Mereka melakukan itu karena supaya kita aman, supaya perusahaan itu dilindungi, sebegini. Satu kampung berkata, nampaknya kampung kita nggak aman. Kita panggil dari sana, kumpul uang untuk memanggil dukun pengusir setan dari kampung ini. Ini godaan untuk kita kompromi nih. Godaan kita kompromi. Kalau kita nanti di masyarakat itu tidak ikut memberi, apa katanya? Padahal katanya untuk mengusir setan yang ada di kampung ini. Ini godaan untuk bisa kompromi. Tapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, tidak mau kita minta perlindungan di luar Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau ada orang, daripada nanti gak enak dengan tetangga, gak enak dengan kumpulan marga, sudahlah bijaksanalah. Nah ini sudah, ini yang gak bagus.
tidak punya warna yang jelas. Betapa sedihnya Tuhan Yesus kalau ada lagi anak-anak Tuhan yang suka kompromi. Supaya lancar dagangannya, minta pelaris. Supaya berwibawa dia pemimpin, minta ilmu. Seolah-olah tidak percaya nama Yesus sanggup melindungi dia, nama Yesus sanggup memberkati dia, nama Yesus sanggup membela dia. Sekali lagi jemaat di Pergamus tidak mau kompromi. Mereka tetap pegang nama itu, nama Yesus sebagai juru selamat, sebagai perlindungan, tak mau bergeser. Tuhan tolong jemaat GBL Sadai, jangan mau kompromi, katakan amin. Jangan mau kompromi. Tuhan begitu bangga dengan jemaat di Pergamus. Aku bangga melihat kalian. Kalian minoritas, tapi tidak. Tapi kalian tidak mau kompromi. Kalian berdiri di atas namaku. Kalian tidak mempermalukan namaku. Kalian berpegang kepada namaku. Kalian siap disingkirkan. Kalian siap mengadakan tangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan izinkan mungkin kita, mungkin tidak sampai 5% meneladani penderitaan Yesus waktu dia menyelamatkan kita. Dia disiksa, dia diludahi, dia dicaci, dimaki-maki, dihajar. Sebenarnya bisa dia mundur. Tapi karena dia sayang kepada kita. Karena dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini. Sekalipun dia dihajar. Sekalipun dilukai badannya. Diludahi dia, ditampar dia. Aku menderita dari umatku. Ludah itu pun dia terima. Tamparan itu pun dia terima. Mahkota duri pun dimasukkan penghinaan, keluar darah. Dia terima. Dia rela menderita karena bagi saya dan saudara. Saya pikir tidak sampai seperti itu yang Tuhan minta dari kita. Apakah hanya dengan pertemanan, keamanan kita, pekerjaan kita, gak siap kita berkorban? 1 Korintus 13 berkata, kasih itu rela menderita. Kalau saya dan sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti saudara rela menderita karena iman. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, boro-boro mempertaruhkan nama baik kita, kita akan selamatkan diri kita. Tidak maulah. Tidak maulah. Begitu menangis air mata Yesus melihat kita seperti itu. Jemaatku, aku diludahi, aku ditampar, aku ditikam. Gak pernah aku mundur hanya untuk menembusmu. Hanya masalah dunia ini. Kau menyangkal namaku. Seandainya Tuhan izinkan kita karena iman kita menderita, apa kata Petrus? 1 Petrus 4:14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Memang ayat ini banyak orang tidak suka. Tapi kalau bilang Tuhan berkati berlimpah-limpah, itu amin. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Saudara, kita tahu ini surat Petrus. Petrus itu dulu pernah gagal mengasihi Yesus. Dan siap dia dinista. Dan siap dia menderita seperti Yesus sedang dimain-mainkan, sedang disiksa. Maka dia berusaha menyelamatkan dirinya. Seorang wanita berkata, dari bahasamu nampak sepertinya kau murid Yesus. Ada yang bilang, kau kan sering sama-sama Yesus.
demi menyelamatkan dirinya. Demi menyelamatkan dirinya, tidak mau seperti Yesus menderita. Apa dia bilang? Aku tidak kenal siapa yang kau bilang. Ngeri kali si Petrus ini. Kenapa? Dia belum mengasihi Yesus. Dia hanya mengasihi Yesus dengan emosi. Dia berkata, Yesus, orang lain meninggalkan aku tidak. Aku akan mengasihi engkau, nyawaku kuserahkan. Tapi dia mengasihi hanya dengan emosi. Ada banyak orang yang mengasihi emosi. Itu tidak jujur, saudara. Ada cerita kawan hamba Tuhan, saudara. Pak Manulang, apa? Saya kecewa. Kenapa? Ada jemaat saya. Kecewa sekali saya. Kenapa? Kalau kita ketemu diajak makan, waduh, mesra kali gitu. Mami, kekasihku, I love you, gitu. Sebentar-bentar dibersihkan apa? Keringat kau istriku katanya. Dilap dengan tisu. Gembalanya bilang, hebat kali lah jemaatku ini ya. Aku aja dengan istriku gak seperti itu. Waduh, mesra kali orang ini gitu. Asal jalan dia pegang. Ternyata selingkuhannya 5. 5 sudah. 5. Pintar kali pura-pura dia ya. Marga apa dia? Gak usah lah, penting marga orang kita Batak lah. Karena pendataan Manado. Jadi ibu, kalaupun kami tidak begini, jelus-jelus begini, gak usah diminta-minta. Gak harus begini terus, kami nampaknya mengasihi. Kemudian karena kita ini, mana Pak? Puji Tuhan. Suamiku ini ego sekali ini. Orang lain ulang tahun, cipika begini. Kau cuman selamat ulang tahun. Enggak, kau enggak ada sudah mesramu. Padahal kita paling setianya. Daripada yang lain, istrinya 5 di luar. Di sana itu, di sini tidak ada. Kalau ada, cepat tinggalkan. Kok diam ini, aku takut ini. Tapi bukan berarti salah mesra. Mesra yang wajar-wajar lah. Tidak usah lihat orang, lipstikmu bagus kan. Itu keterlaluan itu. Biarlah ibu-ibu urus itu kamar. Dia di toilet, kan ada ibu-ibu itu. Gak usah, itu lipstikmu. Kita bilang, kenapa anak kok tontonkan sama kita itu? Curiga kita di situ. Kan begitu Petrus. Yesus, orang lain meninggalkan kau, aku tak mengasihi engkau. Begitu datang tangan, duluan dia lari. Jangan saudara mengasihi Yesus emosional. Haleluya. Kasih Tuhan dengan segenap hati, bagian air mengalir. Katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu, dia mau menderita juga. Berbahagialah kamu jika kamu dinisnakan nama Kristus. Mungkin saudara di pekerjaan. Mungkin saudara sendiri di situ. Ada orang yang tidak suka dengan saudara. Sedang dengan hadirnya saudara situ udah gak senang. Apalagi saudara berkualitas. Timbul gosip. Cari-cari kesalahan. Supaya cepat dikeluarkan. Begitu kan Daniel. Mereka gak suka lihat Daniel itu. Karena dia menjadi berkat di mana dia berada. Orang itu berusaha, ratusan orang berusaha. Yang di bawahnya itu bagaimana supaya keluar ini si Daniel dari sini. Dicari-cari data-datanya. Apa kesalahannya supaya dapat cepat dikeluarkan ini. Tapi tidak ada. Kalau anak-anak Tuhan yang baik di pekerjaan pun dia jadi berkat. Amin. 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 Ketika ada orang mencari salah kita, tidak dapat. Itu sudah menjadi garam. Kita harus menjadi garam, jadi terang, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran. Sedangkan Daniel bagus, dicari-cari kesalahannya. Apalagi ada kesalahan. Anak-anak Tuhan yang bekerja di sekitar yang tidak seiman, tunjukkan kualitas kerja yang bagus. Haleluya. Jadi garam, jadi terang, supaya jangan ada dasar untuk memojokkan kita.
Sedangkan tidak ada kesalahan, dicari-cari untuk bisa hilang. Daniel hanya iman dia bisa dipojokkan ibadahnya. Kalau di situ nggak bisa lagi Daniel berbuat apa-apa. Itu makanya dia masuk dia ke gua singa. Tapi Tuhan pun menyelamatkan dia. Kalau ada saudara mengalami tekanan di pekerjaan, karena saudara memiliki terang itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus, katakan amin. Jangan tinggalkan nama itu. Kalau mungkin kita sepertinya, apa itu, si kafir itu. Ngapain di situ itu? Tidak apa-apa, dibilang kita si kafir, tidak perlu diributkan. Yang jelas kita bukan orang kafir. Kita milik Yesus, katakan amin saudara. Tidak perlu itu, mau diejek kita, mau si kafir, mau siapa, itu apa yang juru selamatnya. Lahir tidak ada bidannya, nggak apa-apa biarkan. Orang punya mulut kok, siapa bisa melarang itu? Kecuali dia bisa mengunci. Dan semua kata-kata itu harus kita dengarkan. Apabila hal yang baik dengarkanlah, kalau mulut-mulut seperti itu ngapain kita dengarkan? Itu hak dia, mana bisa kita kendalikan itu, namanya mereka sudah kebencian. Saudara-saudara, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus. Jemaat di Pergamus tak mau bergeser. Gak mau bergeser. Wahyu 2:13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, kalau saya lihat tulisan kuning ini, agak sulit saudara pahami. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya gampang. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang dekat dengan bahasa aslinya Ibrani begini. Atau aku tahu di mana kalian tinggal, yakni di tempat iblis bertata, kalian setia kepadaku. Malah ketika Antipas, saksiku yang setia itu dibunuh di hadapan markas iblis. Kalian tidak menyangkal bahwa kalian percaya kepadaku. Saudara, suatu saat ada seorang namanya Antipas. Antipas ini seorang hamba Tuhan yang setia, memberitakan Yesus juru selamat. Dia ditangkap, saudara-saudara. Dia ditangkap. Saya lihat apa dasar penangkapan ini. Tapi saya dapat dari apa yang saya baca itu, kemungkinan besar Antipas ini tidak tunduk kepada kaisar. Mungkin yang diperintahkan itu terlibat dalam acara penyembah berhala. Kerajaan kaisar, kalau perintahnya tidak didengar, bahaya. Disitulah mungkin dia ditangkap. Dianiaya, barang siapa yang melakukan kasar, dianggap pengkhianat dan harus dihilangkan. Ia ditangkap dan dianiaya, dimasukkan ke dalam sebuah patung sapi yang terbuat dari besi, bentuk patung tapi kosong, bentuk sapi. Kemudian dimasukkan ke patung itu, masukkan. Api sudah nyalakan, kemudian diangkat, dibakar, dipanggang sudah, dipanggang. Dan itu disaksikan oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara boleh bayangkan secara psikologi, mereka lihat hamba Tuhan dipanggang hidup-hidup. Ada dua bisa kemungkinan. Yang kedua, makin setia mereka. Tapi yang kedua, aku belum siap lah seperti itu. Terintimidasi dia. Tidak siap lah. Aku tidak mau lah. Pulang rumah. Ma, gimana itu tentang Om Antipas itu? Gimana kita? Jangan-jangan nanti kita pun seperti itu. Ya Pak, bijaksana kita. Tidak apa-apa, ikut kita dengan mereka. Daripada nanti kita juga seperti itu. Itu intimidasi. Itu intimidasi. Godaan untuk bisa menyangkal Yesus. Daripada dipanggang seperti itu. Tetapi Alkitab berkata,
Meskipun ketika Antipas seksiku yang setia itu dibunuh di hadapan di markas iblis, kalian tidak menyangkal bahwa kalian percaya kepada aku, tidak percaya kepada aku. Mereka tidak bergeser. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita karena melihat orang lain sedang mengalami terpojok karena imannya, mulai bijaksana dia tentang imannya. Saudara, ada pengerja kita namanya Petrus. Sarusuk ini pasar ini. Setelah tamat dia sarjana, orang tuanya menghendaki dia cepat dapat kerja. Tapi dia beribadah di gereja kita GPD Immanuel Rumbai. Dia mendapat panggilan jadi hamba Tuhan. Latar belakang gereja dia sama dengan saya. Gereja yang pertama sama Tuhan adalah Katolik. Sama-sama kita sebelum. Dia menjadi panggilan hamba Tuhan dan dia tidak mau kerja. Saya tanya pendetanya, Pak, apa Bapak suruh dia sekolah kita? Enggak. Dia mau berangkat. Singkat cerita, orang tuanya tidak setuju. Waktu meninggal papanya, kami datang seperti tidak bersahabat. Papanya sebelum meninggal, hartanya sudah dibagi-bagi. Anak pertama ini, anak kedua ini, sama di Petrus kurang lebih 1 miliar, masih lebih. So dia buat suratnya. Dipengaruhi dia, abang-abangnya pengaruh, mau jadi apa kau pendeta? Mau makan apa pendeta? Lihat itu pendeta GPD. Lihat susahannya itu. Mau makan apa kau? Ini sudah ada warisan dari papa, 1 M sekian. Bodoh kau. Bodoh kau katanya. Daripada dia ejek, dia bilang, Ma, apa-apa aku lepaskan hak waris saya ini. Kita berikan notaris. Daripada abang-abang mengejek saya. Saya sudah panggil hamba Tuhan. Berikan notaris. Uang ini dialihkan kepada ibunya. Kenapa kau mau? Ah, udahlah. Daripada saya terus diejek-ejek. Biar sama mereka uang itu. Terus saya katakan sama dia, gimana kamu? Sampai sekarang telepon saya, Om. Supaya saya tinggalkan hamba Tuhan ini, tinggalkan hamba Tuhan ini, tinggal hamba. Kalau saya tidak mau, langsung matikan handphone. Saya katakan, tak usah, Om juga seperti dulu. Ada paman saya dulu, kami 7 bersaudara. Dia bilang, kau sudah pendeta, kuanggap cuma 6. Tapi sekarang baik-baik, mereka saya bilang, kau bertahan. Kau kan bukan dorong-dorong orang lain. Kau kan terpanggil, ya Om, bertahan. Tuhan pasti berkati engkau. Saudara-saudara, itulah panggilan. Dan tinggalkan itu. Tapi banyak orang, gara-gara dunia ini, ditinggalkan Yesus. Mungkin saudara kompromi, dapat uang, tetap juga peti, masuk kuburan, dijajah orang. Dunia ini tidak selamanya kita. Ada nyanyian, apa artinya kekayaan ini kalau tanpa Yesus? Apa arti hidup ini tanpa Yesus? Bagi orang yang mengasihi Yesus, bukan dunia segala-galanya. Haleluya. Bukan uang segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Pasti mati kita semua. Taruhlah dibuat peti. Bisa mungkin 10 juta. Tempat pemakaman kita mahal. Toh juga bangka di situ. Oleh sebab itu, mari tetap pegang nama Yesus. Katakan amin. Setia kepada Yesus. Katakan amin. Jangan sangkal Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan gara-gara dunia ini, sudah. Sebabnya Paulus terus bersuara kepada kita. Kolose pasal 1:23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jemaat Tuhan, kesulitan bisa membuat kita berubah setia. Kesulitan bisa membuat tergoncang iman kita. Kesulitan bisa berbuat bergeser iman kita, bisa meninggalkan Yesus. Bergeser iman kita, nggak percaya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, siapa tahu ada yang saudara saat ini sedang menghadapi tantangan berat. Apa karena iman? Apakah masalah yang lain? Saya sebagai hamba Tuhan memakai apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu harus bertekun dalam iman. Orang yang berhasil tidak lepas daripada ketekunan. Orang yang nanam sawit dari awal, tekun dia. Tekun dia. Kenapa? Karena ada pengharapan dia akan panen. Dimakan tikus, tekun dia. Datang gajah, dimakan, tekun dia. Kenapa? Dia berharap dia akan panen. Kalau ada saudara sulit ekonomi, jangan suka minta-minta sama manusia. Jangan suka mengemis sama manusia. Paling hina lah kalau kita ini minta-minta sama manusia. Padahal kita diciptakan Tuhan paling mulia. Yang katakan amin. Jangan jadi pengemis. Paling hina lah kalau kita suka minta-minta. Berdoalah. Tekun berdoa. Berharap Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Dia pasti pelihara kita. Hanya orang tekun, dia akan melihat Tuhan. Hanya orang yang tekun setia berdoa, dia akan melihat Tuhan. Kalau saudara ingin melihat Tuhan menolong saudara, saudara ingin melihat Yesus berkarya menghadirkan mujizat, salah satu kunci, tekun, setia. Saudara mau mengalami Tuhan? Saudara mengalami mujizat? Saudara mengalami mujizat? Kuncinya tekun. Mujizat tidak terjadi dengan hanya percaya tok. Tetap teguh, tidak goncang. Baru sedikit persoalan udah goncang. Kayak dukun kek. Dah di sana ada goncang. Bagaimana orang goncang-goncang itu? Tidak teguh dia sudah. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang percaya Tuhan menolong. Orang yang percaya Yesus penolong. Tidak mau goncang dia. Dan aku tidak mau goncang. Aku tidak mau goncang. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya ada mujizat. Tak mau goncang dia. Adakah saudara mulai goncang imanmu saat ini? Sakitmu tidak sembuh-sembuh. Goncang. Kau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Hanya orang yang teguh. Goncang. Jangan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil firman Allah. Ada orang karena kesulitannya begitu panjang. Tidak percaya lagi firman Tuhan. Dengar khotbah. Dari dulu ku dengar itu. Percaya Tuhan. Katanya itu. Tidak percaya lagi. Sudah bergeser. Saudara, sesulit apapun. Sehebat apapun persoalan kita. Sehebat apapun tantangan kita. Bahkan sudah di ujung tanduk. Tetap percaya firman Tuhan. Katakan amin. Jangan bergeser. Saudara berkata, aku percaya janjimu Tuhan. Aku percaya firmanmu. Jangan mau bergeser. Tetap setia. Katakan amin saudara. Tekun. Orang yang tekun tidak dikecewakan Tuhan. Orang yang teguh tidak gampang goncang. Tuhan katakan, gak pernah goncang imannya itu kepada aku. Tak pernah goncang kasihnya kepada aku. Aku akan tolong dia. Tak pernah ragu dia akan firmanku. Tak mau bergeser dia. Gak mau kedukun dia. Gak mau nasihat orang pasti dia terima. Dia tetap berpegang kepada firmanku. Tuhan tidak akan bertunda-tunda menolong. Oleh sebab itu, belajarlah seperti Pergamus. Imannya tidak dipengaruhi sekitarnya. Imannya tetap kepada Yesus. Tuhan berkati.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.